perusahaan yang membutuhkan dana untuk melakukan ekspansi usahanya. Pihak bursa pun menargetkan 35 emiten baru melantai di Bursa Efek tahun ini. Lantas strategi apa yang akan dilakukan BEI untuk memenuhi target tersebut? Dan hingga saat ini sudah berapa calon emiten yang ada dalam pipeline BEI? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, Bapak Samsul Hidayat. Pak Samsul, apa kabar? Selamat pagi, Pak. Pagi, Michael. Pak Samsul, kalau kita cermati pada tahun lalu ini ada 18 emiten baru di Bursa Efek Indonesia. Catat. Ini rencana penambahan jumlah emiten baru di tahun yang baru ini, tahun 2016, seperti apa, Pak? Kita coba lihat dulu tahun 2015 ya. 2015 dengan situasi seperti saat itu, kita boleh mengatakan kita cukup beruntung masih dapat 18 perusahaan tercatat. Namun secara keseluruhan ada 34 perusahaan yang kita berikan izin untuk pernyataan pendaftaran, untuk pencatatan awal. Nah, dari 34 itu 18 tercatat, 4 akan dicatatkan di 2016 nantinya. Kemudian ada 12 yang dibatalkan atau ditunda, mereka menunda. Nah, dengan kondisi seperti itu tentunya kita berpikir bahwa dengan kondisi di mana 2015 pertumbuhan ekonomi juga tidak begitu bagus, ya kan? Currency juga sangat volatile, kemudian tingkat konsumsi masyarakat juga tertekan. Serta satu hal lagi sebenarnya situasi global yang sangat tidak pasti di 2015. Kita berharap optimisme pemerintah di tahun 2016 ini akan mendukung rencana kita untuk pencapaian target emiten 35 di tahun 2016 nantinya. Itu yang kita pikir. Nah, berarti tahun ini lebih optimis, Pak, ya? Nggak akan kayak tahun lalu gitu ya? Harusnya lebih optimis. Karena at least saat ini kan sudah ada 4 perusahaan yang akan dicatatkan di 2016. Dan sudah ada sekitar 7 perusahaan yang sedang menjajaki untuk proses administrasi ke Bursa Efek Indonesia. Berarti ada berapa, Pak, calon emiten yang ada dalam pipeline BEI ini untuk sampai saat ini? 4 perusahaan harusnya masuk dicatatkan di awal-awal tahun ini, di semester kuartal pertama 2016. Berarti dalam waktu dekat itu sudah akan diumumkan, Pak, ya? Oke, baik. Apakah kemudian ada perusahaan dari sektor industri tertentu, Pak, yang ingin kemudian didorong supaya lebih mudah untuk melakukan proses IPO ini, seperti pada tahun lalu perusahaan dari sektor pertambangan? Begitu? Secara spesifik nggak ada. Jadi untuk yang, kalau dulu kan memang ada policy dari pemerintah, policy kita juga Bursa Efek Indonesia untuk mendorong perusahaan-perusahaan tambang dan mineral untuk diberi semacam kemudahan bagi mereka untuk mencatatkan dan proses IPO. Nah, untuk yang sekarang tidak ada, hanya saja kita berpikir bahwa beberapa sektor akan membutuhkan pendanaan yang cukup besar dalam hal ini, dan mereka akan karena sifat kebutuhan dananya jangka panjang, mereka mungkin atau melihat pasar modal sebagai salah satu alternatif yang memungkinkan bagi mereka untuk memperoleh dana melalui pasar modal. Oke, baik. Pak Samsul, kemudian bagaimana dengan rencana untuk mengajak perusahaan BUMN ya untuk menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia nih? Sebenarnya upaya untuk ini sudah terus kita lakukan, dan jumlah BUMN sekarang yang tercatat di Bursa Efek Indonesia juga tidak sedikit, sekitar 20 perusahaan. Nilai kapitalisasi BUMN juga 1/4 dari kapitalisasi yang ada di pasar modal Indonesia. Namun demikian masih terdapat banyak BUMN yang saya kira kedepannya membutuhkan semacam penguatan dari sisi permodalan, transparansi dan akuntability, dan mereka bisa memanfaatkan pasar modal untuk itu. Jadi pasar modal tidak hanya digunakan bagi kepentingan raising fund dalam hal ini, tapi juga untuk meningkatkan good corporate governance dari BUMN yang ada di Indonesia. Baik. Selama ini yang menjadi kendala bagi perusahaan-perusahaan untuk kemudian tidak segera ke IPO itu apa sih? Banyak kendala sebenarnya yang dihadapi, terutama untuk kalau dia swasta tentunya keputusan untuk IPO merupakan salah satu proses transformasi dalam life cycle-nya suatu perusahaan, dan biasanya ini membutuhkan semacam waktu yang cukup lama bagi pendiri perusahaan untuk merubah konsep perusahaan keluarga menjadi public company. Dan bagi BUMN sendiri tentunya proses ini cukup lebih panjang lagi, karena harus ada perizinan dari parlemen, harus ada izin dari semua beberapa hal, dan kami sudah melakukan kajian. Proses sebelum IPO sendiri bagi BUMN itu minimal atau kurang lebih makan waktu 2 tahun. Sebelum IPO. Itu rata-rata begitu, Pak, ya? Oke, baik. Lalu kemudian hasil positif yang muncul kalau misal memang perusahaan BUMN ini melakukan IPO apa, Pak? Banyak tentunya ya. Artinya saya katakan tadi bahwa satu hal misalnya tidak hanya mereka bisa memperbaiki struktur permodalannya dalam hal ini, tapi juga akuntability-nya, transparansinya bagi masyarakat Indonesia. Kemudian kalau BUMN tentunya
rasa memiliki rakyat Indonesia. Artinya BUMN sebagai perusahaan negara, kalau dimiliki oleh rakyat Indonesia tentunya ini akan memberikan manfaat lebih pada masyarakat Indonesia. Dan dividen yang dibagikan tentunya akan bisa dinikmati oleh rakyat banyak. Terutama beberapa perusahaan yang benar-benar bisa memberikan performance finansial yang baik. Baik, Pak Samsul, apakah ada kemudahan-kemudahan mungkin yang dilakukan oleh BEI supaya kemudian bisa memancing investor ataupun perusahaan-perusahaan untuk segera melakukan IPO? Tentunya pemahaman, artinya sebenarnya IPO juga tidak terlalu sulit dari sisi perusahaannya. Yang paling penting bagi perusahaan atau bagi pemilik perusahaan, IPO itu tidak dilihat dalam konteks persyaratan yang ada, tapi dilihat adalah bahwa dia merupakan salah satu proses yang bisa menciptakan lompatan bagi sebuah perusahaan. Nah, beberapa konglomerasi, ya kan, konglomerasi di Indonesia tentunya kita bisa lihat itu benar-benar memanfaatkan pasar modal dan tentunya sekarang menjadi perusahaan-perusahaan yang besar, ya, termasuk misalnya Lipo sendiri. Dalam hal ini sebagai salah satu konglomerasi di Indonesia yang benar-benar memaksimalkan fungsi pasar modal untuk memperbesar kegiatan usaha mereka. Termasuk beberapa konglomerasi bisa kita lihat. Nah, ini yang kita pandang bahwa pasar modal tentunya bisa dijadikan semacam lompatan. Mungkin perusahaan bisa tumbuh dalam 20 tahun. Tapi 20 tahun ini bisa dipercepat nggak menjadi 5 tahun. Nah, pasar modal menawarkan itu. Oke, Pak Samsul, mungkin dari Bursa Efek Indonesia optimis ya, tapi kemudian perusahaan-perusahaan ini bisa tidak mereka optimis pada tahun ini berkaca pada kondisi ekonomi pada tahun lalu yang kemudian penuh dengan ketidakpastian, Pak? Bisa tidak mereka optimis? Artinya sebenarnya pemerintah sendiri dalam hal ini, kalau kita lihat pernyataan Pak Presiden awal tahun kemarin, optimis untuk tahun 2016. Dan kita juga meyakini bahwa beberapa angka indikator makro akan membaik di tahun 2016 ini. Kemudian banyak pembelajaran yang sudah kita peroleh di 2015 dan situasi global juga kita harapkan akan mensupport kondusif bagi perekonomian Indonesia. Nah, ini sebenarnya bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia tahun ini menjadi tantangan tersendiri karena awal tahun ini kita masuk ke dalam area masyarakat ekonomi ASEAN. Which is kita punya tantangan yang lebih besar, tidak hanya bagi perusahaan-perusahaan lokal, tapi juga kita berhadapan dengan perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan ASEAN. Pasar makin menjadi besar, kemudian orang yang akan masuk ke Indonesia juga semakin banyak. Tentunya ini akan memacu kita untuk bekerja lebih keras dan lebih keras bagi perusahaan-perusahaan Indonesia untuk bisa maju lebih baik di tahun 2016. Pak Samsul, di segmen selanjutnya saya akan tanyakan kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan daya saing pasar modal kita di tengah-tengah pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN gini ya. Baik, pemirsa, kami akan segera kembali. Suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat membuat investor asing mengalihkan sebagian dananya keluar dari instrumen portofolio Indonesia yang ditandai dengan nilai jual bersih dana investor asing di pasar modal domestik sebesar 22,55 triliun rupiah. Dampak dari kondisi global tersebut turut menyebabkan indeks harga saham gabungan pada penghujung tahun ini ditutup di posisi 4.593 atau mengalami penurunan sebesar 12,12% dibandingkan penutupan akhir Desember 2014 yang berada di level 5.226,947 poin. Nilai kapitalisasi pasar saham pun ikut berubah turun 7,54% dari 5.228 triliun rupiah pada akhir Desember 2014 menjadi 4.834 triliun rupiah per 28 Desember 2015. Rata-rata nilai transaksi harian saham periode Januari hingga Desember 2015 adalah sebesar 5,77 triliun rupiah atau mengalami pelemahan sebesar 3,98% dibandingkan dengan periode yang sama di 2014, yaitu sebesar 6,01 triliun rupiah. Rata-rata frekuensi transaksi harian saham periode Januari hingga Desember 2015 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode yang sama di 2014, yaitu naik sebesar 4,38% menjadi 221.942 kali transaksi dari 212.635 kali transaksi. Rata-rata volume transaksi harian saham periode Januari hingga Desember 2015 meningkat 7,63% menjadi 5,90 miliar saham dibandingkan dengan periode yang sama di 2014 sebesar 5,48 miliar saham. Tercatat di tingkatan regional, hanya ada 3 indeks yang berhasil tumbuh di sepanjang 2015,
yaitu indeks Shanghai Composite Tiongkok tumbuh 9,25%, indeks Nikkei 225 Jepang berhasil tumbuh 8,15%, dan indeks Kospi Korea Selatan mampu meningkat 2,53%. Secara jangka panjang, pertumbuhan IHSG dalam 6 tahun terakhir periode 2009 hingga 28 Desember 2015 masih positif dengan membukukan pertumbuhan return akumulatif sebesar 79,82% atau tercatat berada di urutan kedua setelah bursa Filipina. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita. Pak Samsul, sebelum saya membahas mengenai daya saing di tengah-tengah masyarakat ekonomi ASEAN, saya ingin tanyakan dulu Pak, ini kemudian sejauh mana dampak pencatatan emiten baru bagi pergerakan IHSG Pak? Jadi kalau pertambahan jumlah pertumbuhan emiten ini akan bertambah, karena dia mempengaruhi kapitalisasi, maka kalau misalnya yang datang itu emiten yang dalam performance yang cukup baik, maka ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan IHSG. Apalagi kalau misalnya jumlah yang ditawarkan itu cukup besar. Tentunya pertumbuhan dan pertambahan jumlah emiten yang berkualitas akan berpengaruh terhadap peningkatan IHSG di pasar modal Indonesia. Apalagi kalau misalnya itu datang dari BUMN atau swasta datang dari BUMN maupun dari swasta yang saya katakan tadi dalam secara bobot mempengaruhi secara bobot besar pengaruhnya terhadap IHSG pasar modal Indonesia. Baik, kemudian ini sejauh ini bagaimana Pak meningkatkan minat calon emiten untuk kemudian dapat melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia? Minat calon emiten tentunya kita nggak bosan-bosannya, kita bekerja keras untuk melakukan berbagai macam pendekatan kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia, dan potensi itu masih cukup besar karena banyak sekali jumlah perusahaan di Indonesia yang saya katakan tadi, kalau mereka menyadari bahwa pasar modal merupakan salah satu lompatan bagi mereka untuk mengembangkan usaha mereka, maka kalau ini disadari, maka akan banyak sekali perusahaan-perusahaan. Sejauh ini minatnya tinggi, Pak? Saya kira cukup tinggi, hanya saja memang pemahamannya belum begitu besar terhadap apa sebenarnya manfaat yang bisa mereka peroleh, termasuk juga ketakutan akan konsekuensi dari beberapa hal, termasuk misalnya mereka takut bahwa perpajakan mereka akan lebih terbuka, kemudian strategi perusahaannya akan lebih terbuka, dan lain-lain sebagainya. Ini yang mungkin harusnya sesuatu yang tidak perlu ditakuti lagi, karena di zaman sekarang kita tidak bisa lagi menutup-nutupi usaha kita. Kita harus lebih transparan, kita lebih terbuka, kita lebih bisa dimengerti oleh masyarakat, sehingga produk perusahaan sendiri juga bisa dijual dengan lebih baik. Adakah hal-hal tertentu kemudian yang bisa membuat tidak mencapai target ini? Ada 35 calon emiten baru, targetnya tahun ini Pak ya? Ada nggak hal yang diwaspadai oleh perusahaan? Tentunya dengan asumsi ya, kita dengan asumsi angka 35 ini juga dengan asumsi kondisi ekonomi cukup stabil dan kondusif. Kemudian ada beberapa strategi kita yang mungkin akan secara strategik akan diimplementasikan di tahun 2016 nanti, dan itu kita harapkan bisa berjalan dengan baik, karena saya belum bisa sebutkan strategic policy yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini. Saja direncanakan akan dikeluarkan di tahun 2016, sehingga angka 35 kita optimis. Bahkan secara internal kita berpikir bahwa kalau effort regulernya dilakukan, kemudian strategic policy yang dikeluarkan, kondisi makronya juga kondusif, maka angka 35 merupakan sesuatu yang... Tapi kalau misalnya ternyata mudah-mudahan tidak Pak ya, seperti tahun lalu terjadi ketidakpastian global, ini kan pasti BI juga sudah punya plan B, plan C gitu kan Pak ya? Sudah ya? Artinya beberapa kita akan kerja lebih intensif bersama dengan frontline kita. Frontline kita dalam hal ini adalah underwriter. Underwriter adalah perusahaan penjamin yang akan langsung berhubungan dengan perusahaan. Sementara kita sendiri akan berada di belakang untuk mensupport underwriter dalam hal ini. Kemudian di samping itu kan saat ini kita juga tidak hanya dari sisi supply, kita juga mencoba untuk meningkatkan dari sisi demand-nya. Nah, kalaupun supply banyak, demand-nya nggak ada juga repot juga, sehingga harus ada kestabilan, keseimbangan dari dua sisi ini. Nah, sisi permintaan kita tingkatkan, sisi supply juga kita coba gedor supaya banyak perusahaan-perusahaan yang melirik ini sebagai salah satu alternatif dan pendanaan yang cukup boleh dikatakan cukup murah dan sifatnya jangka panjang. Baik, Pak Samsul, Pak Jokowi sudah optimis begitu ya pada tahun ini itu akan lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Bagaimana kemudian upaya yang dilakukan supaya kita bisa meningkatkan daya saing
pasar modal kita di tengah-tengah pada tahun lalu ada ketidakpastian global, di tengah sekarang optimisme ya di tahun 2016 ini supaya bisa bersaing di tingkat regional dan juga internasional, Pak? Pasar modal sebenarnya bukan sesuatu yang baru terkait masalah keterbukaan untuk borderless perdagangan, karena kita memang tidak pernah membatasi siapa yang di mana harus mendaftarkan, kemudian siapa yang boleh membeli saham. Nah, hanya saja nantinya secara konkret kita belum dapat skema pastinya bagaimana mekanisme perdagangan di regional misalnya, apakah ada skema khusus. Hanya saja memang saat ini data yang ada, perdagangan saham antar regional ASEAN memang belum begitu tinggi nilainya. Kita berharap dengan adanya MEA ini akan menjadi lebih konkret hubungan kerjasama kita dengan Singapura, Malaysia, Filipina, Hong Kong, dan Thailand. Bagaimana ini bisa meningkatkan daya saing kita Indonesia, karena tentunya akan lebih banyak investor yang akan melirik Indonesia. Karena bagaimanapun juga ASEAN merupakan salah satu wilayah global yang selalu menjadi perhatian dunia. Kenapa? Karena wilayah ini mempunyai tingkat pertumbuhan yang selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan global. Nah, ini saya kira ke depan trends ini secara global masih akan begitu, dan ASEAN sendiri tentunya memperkuat diri, meningkatkan pertumbuhannya, tidak hanya Indonesia namun negara-negara lain di kawasan regional. Dengan 200 juta penduduk harusnya potensi Indonesia ini besar sekali, Pak, ya, betul ya? Potensi Indonesia besar sekali, dan harusnya kita perusahaan-perusahaan di Indonesia bisa memanfaatkan direct dana-dana yang saat ini menganggur di masyarakat untuk mengakselerasi pertumbuhan perusahaan yang nantinya diharapkan tidak hanya perusahaan itu sendiri, tapi juga bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kita dan mempercepat kemakmuran rakyat Indonesia secara keseluruhan. Saya kira ujungnya ke situ. Baik, Pak Samsul, bagaimana kemudian meningkatkan nilai kapitalisasi pasar dan kemudian nilai transaksi harian nanti di tahun 2016 ini? Nilai kapitalisasi pasar tentunya tergantung juga pada harga saham, tergantung pada jumlah pertumbuhan perusahaan yang akan masuk. Kalau 35 ini memberikan kapitalisasi yang cukup besar nantinya, tentunya akan meningkatkan nilai kapitalisasi kita. Dan Bursa Efek Indonesia bersama dengan OJK dan institusi-institusi terkait lainnya sudah membuat beberapa program untuk 2016 dan kedepannya terkait dari sisi permintaan tadi, jadi pertumbuhan jumlah investor serta pemahaman masyarakat untuk memanfaatkan pasar modal sebagai benar-benar sarana investasi, jadi bukan sarana judi atau sarana apa, tapi benar-benar untuk berinvestasi. Oke, baik, Pak Samsul, terima kasih telah berbagi informasi dengan kami. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Ya. Nah, pemirsa, sampai di sini Market Corner menemani pagi Anda. Anda dapat mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.